Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Layaklah Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah setiap hati kami persembahkan bagi Tuhan. Dan ada rasa syukur untuk memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah ibadah kami boleh bersama-sama ya Tuhan. Untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami. Kami boleh memiliki kerinduan yang dalam, rasa haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Menikmati kebersamaan dengan seluruh umat Tuhan yang mencintai Tuhan. Berkatilah ibadah kudus kami. Berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan. Proteksi tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus Kristus. Ibadah kami dari awal sampai akhir boleh terlaksana karena kuasa Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Silahkan Tuhan berkarya. Roh Kudus menjamah hati umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kepada saudara-saudara sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau satukan hati kami Tuhan, sebab kami adalah keluarga kerajaan Allah. Mari sekali lagi katakan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Boleh sekali lagi kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu kasih, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan
segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Mari kita sembah Dia. Bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan atas rancangan-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati Untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau di hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk kami bersekutu, menyembah, memuji Engkau. Lebih indah kami akan belajar mengenal hati-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati keluarga kami. Tuhan sudah menolong setiap kami dalam menghadapi setiap persoalan. Terima kasih untuk keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau belajar tentang hati-Mu ya Tuhan. Tentang bagaimana firman mengajarkan hidup berkeluarga. Kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Mu, menyatakan apa yang Engkau mau bagi keluarga kami ya Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Berkati setiap jemaat yang hadir. Tuhan kiranya berikan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dengan baik. Dan juga hati seorang hamba yang mau menerima benih firman-Mu dengan baik. Sehingga firman-Mu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan. Kiranya Tuhan mengurapi mulut bibir hamba-Mu. Sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami dapat tersampaikan dengan sebaik mungkin dan dengan sejelas-jelasnya. Kami tidak mengizinkan ya Tuhan firman-Mu direbut oleh si jahat. Kami mau firman-Mu hidup di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.
Silakan duduk, Bapak Ibu, tim worship silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Ada yang kurang baik ya atau tidak? Biasanya Bapak Ibu kalau gembala tanya apa kabar, tidak mungkin Bapak Ibu bilang tidak baik, pasti akan jawab baik ya. Nanti kalau udah keluar ngomong dengan Pak Gembala, baru mungkin biasanya adalah curhat. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani dalam ibadah raya hari ini. Terima kasih untuk Pak Denny yang tidak ada di tempat. Terima kasih untuk setiap rohaniawan. Terima kasih untuk setiap majelis yang sudah mengizinkan untuk saya berdiri dan melayani di hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh lagi, saya mungkin harus memperkenalkan diri ulang lagi. Mungkin dari antara Bapak Ibu yang hadir tidak mengenal saya. Nah, mengapa sampai bisa seperti itu? Padahal saya 1 tahun lebih berjemaat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, nama saya Iwan. Saya berasal dari Skadau. Bapak saya adalah orang Senganan. Bapak Ibu pernah dengar orang Senganan? Dayak Senganan? Dayak Senganan itu adalah kelompok Dayak yang masuk kepercayaan Muslim sehingga mereka mengklaim diri mereka adalah Melayu sekarang. Sehingga mungkin kita lebih mengenal mereka dengan Melayu, tetapi mereka adalah orang Senganan. Mama saya orang Mualang, tapi saya tumbuh besar di budaya Dayak Mualang. Jadi kalau dengan Bu Nancy, kami agak sedikit lebih nyambung karena bahasa rohnya sama, planetnya sama. Istri saya orang Nias, Bapak Ibu, tidak bisa hadir. Hari ini tema tentang keluarga, tapi saya nggak bawa keluarga, aneh juga ya. Anak saya sakit tadi pagi, demamnya tinggi sehingga tidak bisa pergi. Dan dia putuskan untuk coba menolong anak kami dulu di rumah. Nah Bapak Ibu, saya minta maaf juga sebelumnya kalau dalam beberapa kesempatan saya sedikit terlibat di dalam kegiatan-kegiatan jemaat di tempat ini. Mungkin dalam ibadah raya saya jarang hadir karena memang setiap bulan saya dijadwalkan khotbah di beberapa gereja sehingga saya sulit untuk terus hadir. Kadang saya keluar daerah. Lalu saya melayani sebagai utusan lintas budaya. Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar istilah ini atau asing. Utusan lintas budaya itu adalah misionaris bagi satu suku, Bapak Ibu. Saya adalah seorang misionaris yang menjangkau suku Melayu. Nah, selain menjangkau, selain menginjili, kesibukan saya adalah saya terlibat membantu di dalam 2 jaringan misi yang ada di Kalimantan Barat sebagai mobilisator. Mobilisator itu adalah orang-orang yang berperan untuk mengajak gereja terlibat di dalam pelayanan misi. Sehingga itu yang saya kerjakan di luar menjangkau. Dan juga saat ini kami sedang merintis satu persekutuan yang kami sebut Persekutuan Sahabat di Kafe Sahabat Jalan Hijaz setiap Selasa malam, Bapak Ibu. Nah, persekutuannya itu adalah bentuk sharing firman Tuhan. Belajar firman Tuhan secara bersama-sama tanpa membedakan siapa kamu. Ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan silahkan hadir, tapi kalau tidak pun tidak masalah. Tidak ada tujuan untuk merintis gereja, hanya berdiskusi. Karena apa Bapak Ibu? Waktu saya datang ke Pontianak, saya melihat, mendengar, bertemu dengan seorang ibu orang Dayak. Dia dulu jemaat di salah satu gereja, sekarang dia ikut, lalu dia karena sering dikunjungi oleh saksi Yehova, tahu ya Bapak Ibu, Jehovah Witness. Akhirnya dia masuk menjadi saksi Yehova. Saya tanya kenapa? Dia bilang begini, Pak Iwan, kenapa saya jadi saksi Yehova? Karena saksi Yehova itu datang ke rumah, lalu kami belajar firman dengan baik, mereka jelaskan. Saya kalau di gereja saya tidak punya kesempatan untuk bertanya. Gembala saya kalau selesai khotbah, hari Minggu saya nggak bisa ketemu, dia bilang. Akhirnya itulah yang memutuskan saya dan teman-teman Bapak Ibu merintis kelompok ini supaya menjadi satu kelompok studi bagi jemaat. Kalau dia mungkin ada yang dipertanyakan tentang khotbah, tentang firman, kami bisa bantu jawab di sana. Dan juga hampir setiap malam Bapak Ibu saya ada persekutuan online. Jadi itu yang menyebabkan saya agak sedikit sibuk sehingga mohon maaf sekali lagi kurangnya keterlibatan saya di dalam jemaat ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kami melayani sebagai seorang misionaris, saya dan keluarga menggembalakan di salah satu gereja di Skadau.
Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia namanya Bapak Ibu. Lalu setelah masuk tahun ketiga, hampir 3 tahun kami melayani, kami berdoa karena kami melihat ada banyak orang-orang yang tidak tersentuh oleh Injil. Dan ketika kami membaca Alkitab bahwa apa yang Tuhan suruh itu adalah Injil dibawa kepada mereka, bukan hanya kami nikmati. Nah, itu membuat kami kembali melayani di ladang misi. Nah, namun sebelum menggembalakan Bapak Ibu, saya secara pribadi sudah terlibat di dalam pelayanan misi selama studi. Dari pertama saya masuk STT, semester pertama sampai semester akhir, saya selalu terlibat di yayasan misi. Sehingga itu cukup bergema di dalam hati saya, ayo kembali. Lihatlah tuayan, lihatlah ladang Tuhan yang sedikit pekerja tetapi tuayan banyak. Sehingga hari ini kami memutuskan untuk melayani di Pontianak Bapak Ibu. Setelah menggembalakan kami ke Malang untuk melayani dan belajar lalu kembali ke Pontianak. Nah, secara jujur saya juga bukan orang gereja Isa Al-Masih Bapak Ibu. Tetapi gereja Isa Al-Masih tidak asing bagi saya. Nah, waktu kami studi di Semarang, saya cukup sering datang ke gereja Isa Al-Masih. Dan beberapa tahun lalu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan studi lagi di STT Abdiel milik gereja Isa Al-Masih. Sehingga walaupun saya bukan orang GIA, saya tidak terlalu asing dengan gereja ini. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sekian jauh perkenalan saya. Nanti mungkin kalau mau ngobrol lebih dalam silahkan. Hari ini kita akan belajar satu tema yang diberikan kepada saya Bapak Ibu. Itu adalah keluarga yang taat kepada Tuhan, keluarga yang menggenapi firman Tuhan. Nah, namun kita akan fokus kepada keluarga yang menggenapi firman Tuhan. Mari sama-sama kita membaca Bapak Ibu dari 2 bagian teks dalam pasal yang sama, ayat yang berbeda. Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 15. Nah, ada satu hal yang sering saya lakukan ketika berkhotbah Bapak Ibu. Saya sering memperhatikan ketika saya jadi jemaat, ketika suruh membaca firman, ada yang ngobrol, ada yang lihat HP, ada yang tidak membaca. Jadi hari ini saya minta bangkit berdiri supaya kita berkontribusi dalam membaca dan menghormati firman Tuhan ini. Karena saya rindu setidaknya ada 1 dan 2 hal yang nyangkut dari firman ini kepada Bapak Ibu. Mari kita baca Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Yang laki-laki akan baca ayat 13, yang perempuan akan baca ayat yang ke-14, 15, nanti kita lanjut lagi di dalam ayat 19 dan 23. Mari kaum pria, ayat 13, 1, 2, 3. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes yang akan cari anak itu untuk membunuh dia. 1, 2, 3, ibu-ibu. Dan tinggallah di sana Herodes mati, lalu supaya genaplah firmankan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak itu. Kita lanjutkan pembacaan kita Bapak Ibu dari Matius 2 ayat 19 sampai ayat 23. Ibu-ibu bisa mulai pertama, 1, 2, 3. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Tapi menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Bersama-sama 1, 2, 3. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi ini, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Baik, saya akan memulai dengan begini Bapak Ibu. Ini foto keluarga saya, sengaja saya tampilkan supaya Bapak Ibu tahu
mana anak, mana istri saya. Saya akan memulai dengan begini Bapak Ibu. Keluarga itu dibentuk atas inisiatif Allah. Walaupun ada orang bilang bahwa jodoh itu kita yang cari. Benar, kita yang cari. Tetapi keluarga itu dibentuk atas inisiatif Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca Kejadian 2 ayat 18 dan 24 ketika Tuhan menghendaki ada penolong bagi Adam. Dan Allah memberkati kehidupan mereka sebagai pasangan. Jadi sekali lagi, keluarga itu dibentuk atas inisiatif Allah Bapak Ibu. Jadi rumah tangga itu adalah sesuatu yang sakral. Sesuatu yang benar-benar harus dijaga. Sesuatu yang benar-benar murni berasal dari Tuhan. Entah bagaimana cara Bapak Ibu bertemu, saya tidak tahu sehingga harus menikah hari ini. Tetapi satu yang penting kita ingat bahwa rumah tangga berasal dari inisiatif Allah itu sendiri. Sehingga bersyukurlah Bapak Ibu yang sampai hari ini masih bisa menjaga pernikahannya. Masih bisa setia kepada pasangannya. Ini ada Bapak dan Ibu sepertinya secara usia sudah mungkin lebih jauh dari saya, tetapi bersyukur kalau masih bisa ada, masih bisa setia. Nah, mungkin seperti kami Bapak Ibu yang baru belajar berumah tangga, mungkin ada banyak persoalan dan pergumulan. Tetapi Bapak Ibu sudah alami semuanya itu dan bisa bertahan. Karena saya yakin, karena Bapak Ibu melihat bahwa rumah tangga ini terbentuk atas dasar inisiatif Tuhan. Nah yang kedua, setiap rumah tangga Kristen itu harus tunduk kepada Allah dengan menghidupi firman Allah. Ketundukan rumah tangga Kristen kepada Allah ditunjukkan dengan menghidupi firman Allah. Nah yang ketiga Bapak Ibu, keluarga adalah sarana untuk Allah menggenapi rencananya. Jadi keluarga Bapak Ibu, keluarga saya itu sarana di mana Allah mau bekerja di sana untuk menggenapi apa yang menjadi firman-Nya. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari keluarga Yusuf dan Maria yang sudah kita baca di dalam teks ini. Tetapi nanti kita melihat di dalam teks-teks yang lain. Nah Yusuf dan Maria Bapak Ibu kita lihat sekilas. Mereka adalah keluarga yang menggenapi firman Tuhan. Nah bagaimana penggenapannya nanti kita lihat. Nah Yusuf ini Bapak Ibu berarti bertambah atau Tuhan akan menambahkan arti nama Yusuf. Sedangkan Maria dalam bahasa Ibrani itu Miriam berarti pahit atau pemberontak. Tapi Maria yang ini Bapak Ibu Maria yang taat. Berbanding terbalik ya dengan namanya, arti namanya. Nah sama mungkin kalau di tempat Bapak Ibu, di tempat saya ada namanya Yeskel Bapak Ibu, tapi tukang curi ayam. Jadi namanya tidak sebanding dengan kelakuannya. Tetapi terbalik dengan Maria. Maria arti namanya pemberontak, tetapi hidupnya taat. Nah keluarga ini Bapak Ibu, keluarga yang berasal dari keturunan Raja Daud dari suku Yehuda. Nah ini adalah salah satu penggenapan dari nubuat yang tertulis di dalam Kejadian 49 ayat 10. Yang mengatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang kuasa dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah nubuat yang selanjutnya adalah Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan menjadi penguasa di Israel yang permulaannya sudah sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Jadi pernikahan Yusuf dan Maria, rumah tangga Yusuf dan Maria sudah dirancangkan oleh Allah. Karena apa? Yesus menurut catatan perjanjian lama harus berasal dari suku Yehuda. Maria dan Yusuf menggenapi firman Allah yang telah tertulis di dalam perjanjian lama.
Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu kita perhatikan, kalau di dalam teks yang kita baca, saya tidak cantumkan semuanya, setidaknya ada dua hal yang menjadi penggenapan firman Tuhan juga selain tadi mereka adalah dari keturunan Yehuda, tetapi ada di dalam ayat Matius pasal 2 ayat 15 kalau Bapak Ibu perhatikan mengatakan bahwa bagian terakhir, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini penggenapan firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea pasal 11 ayat 1, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi ketika Maria, Yusuf dan Yesus pergi ke Israel, pergi dari Israel menuju Mesir, setelah Herodes mati, Allah panggil lagi kembali ke Israel. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan Matius 2 ayat 23, saya hanya baca bagian yang begini, genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, ini adalah penggenapan di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 Bapak Ibu. Secara sekilas mungkin penggenapan ini tidak terlalu terlihat. Mari kita lihat. Nah, ada kata taruk di situ Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1. Taruk itu berarti netzer di dalam bahasa Ibrani, tunas, tumbuhan atau ranting. Itu asal kata untuk Nazaret. Jadi ayat ini Matius 2 ayat 23 menggenapi ini. Menggenapi Yesaya 11 ayat 1. Nah, hari ini kita akan belajar dari keluarga ini, bagaimana karakteristik keluarga yang menggenapi firman Tuhan Bapak Ibu. Saya berpikir dan saya yakin di antara kita semua yang hadir hari ini, tidak ada satupun dari kita yang tidak mau menggenapi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang tidak mau menggenapi firman Tuhan. Karena itulah kerinduan kita di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau, bahwa kita harus menggenapi firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita lihat satu ilustrasi Bapak Ibu sebelum kita masuk lebih jauh. Nah, kalau Bapak Ibu suruh memilih kedua jenis handphone ini, kira-kira pilih yang mana? Mohon maaf ya Bapak Ibu yang menggunakan kedua HP ini. Ada iPhone 16 kalau saya tidak salah. Lalu ada Samsung. Mohon maaf pengguna Android dan juga pengguna Samsung. Bukan maksud untuk menghina. Tetapi kalau suruh memilih, ada orang misalnya bawa Bapak Ibu pergi untuk beli HP ke satu tempat toko HP. Dan terserah untuk memilih. Kira-kira Bapak Ibu akan memilih yang mana? Anak muda pasti akan pilih ini ya. Apalagi konten kreator ya. Ibu-ibu yang main FB Pro mungkin juga akan milih ini ya. Nah, saya juga Bapak Ibu. Saya akan memilih iPhone. Kenapa? Ya bukan karena mahalnya, tetapi karena tingkat keamanannya. Nah, beberapa teman-teman di lembaga misi seperti kami memang disarankan untuk menggunakan HP ini kalau mampu. Karena apa? Tingkat keamanannya itu tinggi Bapak Ibu. Sehingga kalau jatuh, kalau hilang, datanya tidak bisa diambil. Berbeda dengan Android. Nah, kalau saya lebih memilih ini juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena bicara tentang kualitas. Selain dia punya keamanan sekuritasnya tingkat tinggi, daya tahannya juga lumayan. Dan kalau harus dijual kembali, harganya tidak terlalu mahal jatuhnya. Berbeda kalau hari ini mungkin kita pegang HP yang bukan dari merek ini. Pasti tingkat keamanannya tidak seperti iPhone. Sekali lagi karena kualitas Bapak Ibu. Dan karakteristik keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan itu harus memiliki kualitas yang saya sebut kualitas ilahi. Kualitas ilahi. Karakteristiknya harus memiliki kualitas ilahi yang saya singkat dengan sal Bapak Ibu. Sal itu bukan garam. Memang dalam bahasa Inggris sal itu garam. Tetapi sal yang saya maksud di sini adalah spirituality, accountability, loyalty, dan trustworthy. Dan ini adalah nilai-nilai karakteristik atau kualitas dari keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu mau menggenapi firman Tuhan, milikilah keempat nilai ini. Apa saja? Yaitu sal. Kita lihat yang pertama, yaitu adalah spirituality atau spiritualitas atau rohani Bapak Ibu.
Kita lihat Yusuf sendiri Bapak Ibu. Kita akan belajar secara biografis dari kedua tokoh ini, Maria dan Yusuf. Yusuf itu secara kerohaniannya adalah orang yang taat. Perhatikan Matius 2 yang tadi kita baca ayat 13 sampai ayat 14. Apa yang diperintahkan Allah dia lakukan. Dia bawa keluarganya pergi ke Mesir. Lalu Matius 2 ayat 19 sampai 21. Setelah itu dia bawa lagi keluarganya dari Mesir kembali ke Israel. Seperti yang Tuhan firmankan. Nah di dalam Lukas kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Sebagai kepala keluarga Yusuf itu melaksanakan hukum Taurat dengan membawa bayi Yesus ketika berumur 8 hari untuk disunat ke bait Allah. Secara kerohanian, spirituality, Yusuf ini adalah orang yang taat Bapak Ibu. Kunci untuk hidup menggenapi firman Tuhan itu harus taat. Harus ada ketaatan seperti Yusuf. Nah sedangkan Maria itu dia taat Bapak Ibu. Dia adalah seorang penyembah. Dia mengetahui firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam bagian lain saya ambil supaya melengkapi catatan tentang kedua tokoh ini. Lukas 1 ayat 38 bilang begini. Ada perkataan Maria yang keluar dari mulutnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hamba Bapak Ibu di dalam kata yang diucapkan oleh Maria ini adalah dulen. Dulen itu untuk feminim. Kalau dulos itu, dulos itu untuk maskulin, untuk laki-laki. Jadi karena dia perempuan, sesungguhnya aku dulen Tuhan. Dulen ini bukan hamba Bapak Ibu. Atau dulos itu bukan hamba sebenarnya, itu adalah budak. Lebih tepat diterjemahkan sebagai budak. Budak itu di dalam zaman perjanjian baru Bapak Ibu adalah orang yang tidak punya nilai diri. Sehingga ada pasar budak waktu itu. Tuannya mau kasih makan silahkan. Tuannya mau jual silahkan. Tuannya mau bunuh silahkan. Karena tidak ada harga diri seorang budak. Maria merasa bahwa dirinya adalah budak Allah. Sehingga apa yang terjadi atasnya dia terima. Jadilah padaku katanya menurut perkataanmu itu. Karena saya ini adalah dulennya Tuhan. Karena saya ini adalah budaknya Tuhan. Nah ini adalah bentuk ketaatan penuh kepada tuannya Bapak Ibu. Selain Yusuf yang taat, Maria juga taat. Nah yang selanjutnya Lukas 1 ayat 46 memberi catatan bahwa Maria ngomong begini. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca silahkan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Memuliakan itu adalah menyembah Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dia taat, dia menyembah Tuhan. Itu nilai-nilai rohani yang dimiliki oleh Maria. Nah pertanyaannya seberapa sering kita menyembah Tuhan hari ini? Lebih banyak ucapan syukurnya, penyembahannya atau sungutnya dalam hidup ini. Ya saya rasa bersungut itu manusiawi Bapak Ibu. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, porsinya harus kita lihat. Sejauh mana sebenarnya saya? Saya sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan atau lebih banyak bersungut? Nah selanjutnya Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 55. Maria bilang begini, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tahu janji Tuhan Bapak Ibu. Dia tahu janji Tuhan kepada Abraham. Dia tahu firman Tuhan dalam bahasa lain. Dia bergaul karib dengan firman Tuhan. Nah waktu itu mungkin firman Tuhan tidak seperti sekarang Bapak Ibu yang bisa kita akses dengan begitu cepat. Tidak harus bawa Alkitab buku tapi Bapak Ibu punya HP. Maria saat itu tidak punya fasilitas yang seperti itu. Tetapi orang Yahudi itu belajar firman itu dengan mendengarkan Bapak Ibu. Diajarkan memang ada catatan-catatannya. Tetapi tidak semua orang bisa belajar catatan itu. Apalagi dia perempuan. Perempuan waktu itu adalah kaum yang secara kelas mereka kelas 2. Karena budaya Yahudi budaya patriarki Bapak Ibu. Perempuan tidak boleh banyak beraktivitas, aksesnya dibatasi. Sehingga kalau Maria tahu firman Tuhan, janji Allah kepada Abraham luar biasa. Nah hari ini mari Bapak Ibu punya akses yang luar biasa kepada firman Tuhan.
Sejauh mana Bapak Ibu pelajari firman Tuhan? Maria tidak punya akses terlalu banyak, tapi dia tahu janji Tuhan. Dia pegang teguh firman Tuhan. Dan nilai-nilai kerohanian yang pertama untuk menggenapi firman Tuhan adalah taat, menjadi penyembah, tahu firman Tuhan. Nah, hari ini seberapa jauh sudah kita miliki? Silahkan Bapak Ibu jawab. Mohon maaf saya tidak tampilkan slide-nya tadi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, karakteristik kualitas keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan adalah yang kedua, accountability. Akuntabilitas atau bertanggung jawab. Lihat Yusuf Bapak Ibu, perhatikan Yusuf pertama, kita perhatikan di dalam bagian ini. Matius 1 ayat 24 bilang begini, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bentuk pertanggungjawaban pertama Yusuf di dalam kisah Alkitab adalah mengambil Maria sebagai istrinya. Ini pilihan beresiko Bapak Ibu. Kenapa? Maria itu tidak bersetubuh dengan dia. Mereka masih tunangan. Tapi sudah hamil. Di dalam hukum Taurat, kalau ada satu pasangan yang sudah bertunangan tetapi sudah hamil duluan, itu halal untuk dilempar batu Bapak Ibu. Dirajam batu. Yusuf dan Maria punya potensi ini. Ini beresiko. Yusuf sebagai orang Yahudi, dia pasti tahu resikonya. Tetapi apa? Dia mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena bayi yang di dalam kandungan tunangannya itu adalah bayi yang berasal dari Allah sendiri. Dan dia ambil resiko itu. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan ada kisah di dalam Lukas 2 ayat 2:45 sampai 46 itu ketika Yusuf, Maria dan Yesus itu pergi ke Yerusalem waktu itu. Lalu dalam perjalanannya Yesus umur 12 tahun. Yesus itu hilang. Tidak kembali ke tempatnya bersama-sama dengan mereka. Sehingga Yusuf sebagai kepala keluarga tentu berinisiatif bersama Maria untuk cari di mana Yesus gitu loh. Rupanya mereka temukan Yesus sedang dalam bait Allah, sedang memperkatakan firman. Ini bentuk tanggung jawab seorang Yusuf kepada anaknya, Bapak Ibu, kepada keluarganya. Sebagai seorang ayah kita harus bertanggung jawab. Sebagai seorang suami kita harus bertanggung jawab kepada anak yang sudah Tuhan berikan. Nah, tapi ironis Bapak Ibu, ada banyak, mohon maaf saya tidak menyinggung, saya bilang begini. Ada banyak orang Kristen pengen punya banyak anak, tetapi anaknya tidak diurus. Punya anak 5 atau 6, karena apa? Karena banyak anak banyak rezeki, tapi anaknya luntang-lantung. Tidak diberikan pendidikan yang baik, tidak difasilitasi dengan baik. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa bertanggung jawab seperti Yusuf. Karena anak ini adalah pemberian Allah. Anak kita juga pemberian Allah Bapak Ibu. Mari kita bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, Yusuf itu kalau kita perhatikan dalam teks yang kita baca tadi, membawa Yesus dan Maria pergi ke Mesir. Selain bentuk ketaatan, ini adalah bentuk dari perlindungan yang ia beri kepada keluarganya. Hari ini seorang bapak kalau ada orang yang coba ancam anaknya, ancam keutuhan keluarganya, sebagai bapak yang baik kita akan melindungi keluarga kita. Amin ya Bapak Ibu. Bapak-bapak lah, amin ya. Sebagai bapak yang baik, kalau hari ini anak kita, keluarga kita disakiti, kita akan lindungi. Beberapa hari lalu sore di komplek kami itu biasanya ada anak-anak main bola Bapak Ibu. Mainnya depan rumah kami lagi. Memang rumah kami dipagar. Lalu beberapa kali bolanya masuk ke dalam rumah. Nah, satu kali anak saya itu berenang. Kami belikan kolam renang yang dari yang ditiup itu. Banyak di online shop kalau Bapak Ibu lihat. Lalu dia mandi di depan rumah. Lalu anak-anak yang main bola itu mengejek dia. Kayak apa ya? Membuli dia. Dia masih umur 2 tahun lebih anak saya. Waktu saya lihat Bapak Ibu sebagai bapak yang bertanggung jawab untuk anaknya, saya tegur mereka. Tidak boleh, saya bilang. Kalian tidak boleh olok anak ini. Lalu saya jelaskan kenapa. Nah, sebagai bapak yang baik, kalau ada kejadian seperti ini, Bapak Ibu pasti melakukan sama seperti saya ya. Pasti akan tegur gitu loh.
Karena kita mau bertanggung jawab atas anak kita. Nah, Yusuf pribadi yang bertanggung jawab. Nah, sedangkan Maria apa tanggung jawabnya? Dia bilang begini, kembali ke Lukas 1:38, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia mengambil bagian yang telah Allah nyatakan baginya, yaitu menjadi ibu dari Yesus. Menjadi ibu dari seorang anak yang tanpa hubungan biologis. Itu adalah tanggung jawab juga Bapak Ibu. Tanggung jawab yang besar bagi Maria. Sekali lagi hukum Taurat menghalalkan untuk Maria dirajam batu. Tapi karena ini tanggung jawab, dia ambil tanggung jawab ini. Nah, selanjutnya, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kisah penyaliban Yesus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 26. Waktu Yesus disalib, Maria ada di sana. Maria ada di sana sebagai seorang ibu. Bukan hanya saja dia bertanggung jawab ketika Yesus itu lahir, tetapi dia bertanggung jawab ketika anaknya menderita. Dia ada menemani anaknya. Dia ada bersama-sama dengan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab. Yusuf dan Maria adalah pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Poin kedua untuk kita menggenapi firman Tuhan adalah hidup kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Kalau mau menggenapi firman Tuhan, hiduplah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, ada loyalty. Loyalitas sebagai karakteristik kualitas keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan. Loyalitas itu berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu. Perhatikan tadi Matius 2 ayat 15, waktu Allah memerintahkan mereka untuk pergi ke Mesir, mereka tinggal di sana sampai Allah panggil lagi mereka kembali ke Israel. Ketika mereka di sana Bapak Ibu, mereka setia. Yusuf dan Maria itu setia menunggu sampai Tuhan perintahkan mereka kembali dari Mesir menuju Israel. Mesir itu adalah negeri yang asing bagi mereka. Jaraknya kalau dihitung Bapak Ibu sekitar 690 kilometer. Hari ini jarak Putus Sibau dan Pontianak kalau Google Maps ya, saya tidak tahu. Tapi saya tahu kalau ke Putus Sibau itu lebih dari 10 jam, saya pernah ke sana. Yaitu 583 kilometer. Jangan bayangkan mereka pakai bis waktu itu. Atau pakai motor Bapak Ibu, pakai kereta, tidak. Kemungkinan besar menggunakan transportasi kedelai atau unta. Nah, berapa sih kecepatan unta? Kalau lari pun berapa lama dia bisa lari? Nah, jalan juga Bapak Ibu mungkin lebih cepat. Kalau Queen itu pakai sepeda mungkin lebih cepat. Queen kayu sepeda ketimbang unta berjalan. Jaraknya jauh. Medannya sulit, harus lewat padang gurun, panas, dan tidak tahu bahaya yang akan mengancam selama perjalanan. Sampai di negeri asing, berbeda secara bahasa, berbeda secara budaya, berbeda mungkin secara makanan dan sebagainya. Dan ini bisa jadi alasan untuk tidak ke sana dan tidak tinggal lama di Mesir ya Bapak Ibu. Sulit. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah merantau, saya pernah tinggal di Jawa, saya pernah tinggal di Papua Bapak Ibu. Walaupun tidak di luar negeri, masih di dalam negeri. Sulit sekali pertama-tama Bapak Ibu datang. Harus beradaptasi, apalagi sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada orang yang dikenal. Begitu juga yang terjadi atas Maria, Yusuf dan Yesus. Ini bisa jadi alasan. Nanti kita pulang aja lah, tidak usah tunggu Tuhan suruh kembali. Ngapain di sini, susah di tempat orang lain. Mungkin mereka bisa ngomong seperti itu. Waktu saya pertama kali masuk STT Bapak Ibu, karena STT kami jam 4.50 wajib doa setiap hari dan tidak pernah libur. Saya orang yang tidak pernah bangun pagi, saya menderita. Satu kali saya sudah ke Mas Koper bersama teman dari Melawi. Kita bilang besok kita lompat pagar kabur, karena memang tidak enak bagi kami Bapak Ibu. Sudah dikemas barangnya, sudah direncanakan mau pergi. Lalu saya ngomong, bro, kamu tahu jalan pulang? Bayangkan Bapak Ibu, dari Semarang ke Pontianak kami nggak tahu jalan.
Akhirnya kami kembali lagi ke asrama sampai selesai. Memang tidak enak tinggal di tempat orang asing. Ada banyak alasan untuk tidak setia menunggu janji Tuhan di situ. Tapi Maria, Yusuf tinggal di sana. Mereka punya kesetiaan. Dan keluarga yang mau genapi firman Tuhan harus punya unsur kesetiaan. Bukan hanya kepada pasangan tetapi kepada Tuhan. Jangan sampai kita lebih setia kepada pasangan tetapi kepada Tuhan kita bisa acuh. Begitu juga sebaliknya, jangan kita hanya sibuk pelayanan setia kepada Tuhan tapi pasangan kita tidak kita perhatikan secara kesetiaan. Nah, harus punya nilai kesetiaan atau loyalty. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf. Yang terakhir Bapak Ibu harus ada trustworthy, yaitu dapat dipercaya. Yusuf ini pribadi yang dapat dipercaya Bapak Ibu. Perhatikan Matius pasal 1 ayat 19 bilang begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata tulus hati berasal dari kata dikaios Bapak Ibu. Yang berarti benar, adil, saleh dan taat. Jadi Yusuf ini dapat dipercaya karena hidupnya benar. Karena hidupnya adil, karena hidupnya menjaga dirinya di hadapan Allah. Nah, sedangkan Maria itu sekali lagi menyatakan dirinya hamba Tuhan. Dulen, budak Allah. Pasrah penuh kepada Allah sehingga Allah mempercayakan rencananya yang besar kepada Maria. Nah, jadi Bapak Ibu, poin terakhir kalau kita mau hidup menggenapi firman Tuhan, ada kualitas yang dapat dipercaya dalam diri kita. Kalau hari ini Bapak Ibu mempekerjakan orang ya, lalu kalau tidak dapat dipercaya, pasti Bapak Ibu tidak senang. Nah, saya tahu mungkin Pak Franky ya. Pak Franky punya RAM, lalu ada banyak anak buah. Kalau anak buahnya tidak dapat dipercaya, pasti udah dipecat itu. Jadi nilai dapat dipercaya ini penting Bapak Ibu untuk memikul rencana Tuhan, untuk memikul apa yang mau Tuhan genapi. Jadi pada kesimpulannya hari ini, keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan adalah keluarga yang memiliki karakteristik kualitas ilahi, yang punya spiritualitas yang baik, hidup bertanggung jawab, hidup setia dan dapat dipercaya.